Sebelum ke materinya, perlu kita ketahui dulu apa itu pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan pewarisan sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua terhadap anak atau keturunannya. Nah, pewarisan sifat ini melibatkan yang pertama gen, kromosom, RNA, DNA. Penurunan golongan darah pada manusia adalah proses pewarisan sifat golongan darah dari orang tua ke anak. Ini terjadi melalui gen yang terdapat pada kromosom manusia. Golongan darah seseorang ditentukan oleh kombinasi gen yang diwariskan dari kedua orang tua. Sistem penggolongan darah dapat dikelompokkan berdasarkan pada kandungan agglutinogen dan agglutinin atau dikenal sebagai sistem ABO yang dibagi menjadi 4 golongan utama yaitu A, B, AB, dan O. Golongan darah ditentukan oleh 2 alel yang diwarisi dari masing-masing orang tua. Ada 3 alel utama dalam sistem ABO yaitu A, B, dan O. Yang selanjutnya ada kombinasi alel. Berikut adalah kemungkinan kombinasi alel dan golongan darah yang dihasilkan. Jika genotipnya IA-IA, maka golongan darah tersebut adalah A. Jika IA-IO, golongan darah A. IB-IB, golongan darah B. IB-IO, golongan darah B. IA dan IB, golongan darah AB. Dan yang terakhir, jika IO dan IO adalah golongan darah O. Alel A dan B bersifat dominan, sedangkan alel O bersifat resesif. Ini berarti bahwa jika seseorang mewarisi alel A dari satu orang tua dan alel O dari yang lain, mereka akan memiliki golongan darah A karena A-nya dominan. Demikian juga jika mereka mewarisi alel B dari satu orang tua dan O dari yang lain, mereka akan memiliki golongan darah B. Di sini kita contohkan untuk penurunan golongan darah, seseorang perempuan bergolongan darah AB dengan genotip IA-IB menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B dengan genotip IB dan IO. Maka golongan darah anaknya adalah, nah di sini kita silangkan genotip dari golongan darah AB dan B. Nah, hasil dari persilangan tersebut ada golongan darah AB dengan genotip IA-IB, golongan darah A dengan genotip IA-IO, golongan darah B dengan genotip IB-IB, dan yang terakhir golongan darah B dengan genotip IB dan O. Selain faktor AB, AB, dan O, ada juga faktor RH. Faktor RH ini bisa positif ataupun negatif. Faktor RH ditentukan oleh gen terpisah. Namun, RH positif lebih dominan di atas RH negatif. Jadi, ketika salah satu orang tua memiliki RH positif dan orang tua lainnya memiliki RH negatif, maka kemungkinan besar si anaknya memiliki RH positif. Ya, sebelumnya bisa kita lihat ya perbedaan struktur antara RH positif dan RH negatif. Di mana si RH positif itu kayak punya cabang gitu, sedangkan si RH negatif gak punya. Contoh perwarisan faktor RH. Seorang ayah memiliki RH positif sedangkan ibunya memiliki RH negatif, maka si anak mempunyai dua kemungkinan RH positif jika si anak mewarisi sifat dari si ayah, RH negatif jika si anak mewarisi sifat dari si ibu. Tapi kemungkinan yang lebih besarnya itu si anak punya RH positif. Nah, selanjutnya apa sih kelainan darah atau penyakit itu? Nah, yaitu gangguan pada salah satu atau beberapa bagian darah sehingga memengaruhi jumlah dan fungsinya. Kondisi ini bisa bersifat akut atau kronis. Darah mengandung zat cair dan zat padat. Nah, di sini beberapa ciri-ciri yang punya kelainan darah pada umumnya yaitu mudah lelah, sesak napas, pucat, sering merasa berdebar-debar, mimisan, mudah memar, gusi berdarah, berat badan turun. Nah, selanjutnya hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan 9. Saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Nah, selanjutnya gejala hemofilia. Yang pertama mimisan, yang kedua pendarahan pada luka sulit berhenti, yang ketiga pendarahan pada gusi, yang keempat pendarahan setelah sunat, yang kelima ditemukannya darah pada urin dan tinja, yang keenam mudah mengalami memar, dan yang ketujuh pendarahan dan bengkak pada sendi, siku, dan lutut. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan hemofilia? Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi produksi atau fungsi faktor pembekuan darah. Faktor-faktor ini biasanya diperlukan untuk proses pembekuan darah yang normal.
Hemofilia A disebabkan oleh kekurangan atau kelainan faktor 7, sedangkan hemofilia B disebabkan oleh kekurangan atau kelainan faktor 9. Karena hemofilia adalah kondisi genetik, ia sering diwariskan oleh orang tua ke anak melalui kromosom X, menjadikannya lebih umum pada pria dan wanita pembawa gen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan buta warna. Apa sih itu buta warna? Buta warna merupakan penyakit keturunan yang biasanya sudah dialami sejak penderitaan lahir. Kondisi ini menyebabkan mata sulit membedakan warna tertentu. Beberapa jenis buta warna yaitu ada 5. Yang pertama, deuteranopia atau ketidakmampuan untuk membedakan warna hijau. Ini adalah bentuk paling umum dari buta warna merah hijau. Yang kedua, ada protanopia atau ketidakmampuan untuk membedakan warna merah. Ini juga merupakan bentuk dari buta warna merah hijau. Yang ketiga, ada tritanopia, kesulitan membedakan warna biru dan kuning. Ini adalah jenis buta warna biru atau kuning yang lebih jarang. Yang keempat ada monokromasi, kondisi di mana seseorang tidak dapat membedakan warna sama sekali dan hanya melihat dalam nuansa abu-abu. Ini adalah bentuk buta warna yang sangat jarang. Yang terakhir ada achromatopsia, yaitu bentuk ekstrem dari monokromasi, di mana seseorang tidak hanya mengalami buta warna, tetapi juga gangguan penglihatan lainnya, seperti sensitivitas terhadap cahaya. Polidaktili atau polidaktilisme adalah kelainan bawaan yang menyebabkan bayi baru lahir memiliki lebih dari 5 jari kaki atau tangan. Jari tambahan ini biasanya lebih kecil daripada jari lainnya dan tidak dapat berfungsi secara optimal. Polidaktili dapat terjadi pada salah satu atau kedua tangan atau kaki. Polidaktili adalah suatu kelainan bawaan yang paling umum dialami oleh sekitar 1 dari 1000 bayi. Kelainan ini dapat menurun dalam keluarga dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Anak berisiko mengalami polidaktili jika orang tuanya juga memiliki kelainan ini. Polidaktili juga cenderung terjadi 2 kali lipat lebih banyak bayi laki-laki dibandingkan dengan bayi perempuan. Pengobatan polidaktili tergantung pada lokasi dan struktur pembentukan jari tambahan. Misalnya, jika jari tambahan hanya terhubung oleh jaringan lunak dan bukan tulang, maka dapat menggunakan klip pada pangkal jari tambahan untuk menghentikan aliran darah ke area tersebut. Jari tambahan akan menyusut dan lepas dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu. Pengobatan untuk jari tambahan di sebelah ibu jari jauh lebih rumit karena dapat dipengaruhi fungsi jari-jari lainnya. Dokter akan melakukan pembedahan sehingga menghasilkan 1 ibu jari. Pembedahan untuk tambahan jari di tengah ini sangat kompleks, lebih rumit dari 2 pengobatan sebelumnya.